Cerita berlanjut, setelah seorang bawahan Raja Naga Hitam yang sedang menelusuri medan perang Tian Yuan berlari kembali dengan sangat ketakutan karena melihat sosok hantu. Mendengar teriakan bawahannya itu, Raja Naga Hitam bertanya, apakah ada hantu? Iblis pengawal yang berada di sampingnya, langsung bersiap menghunuskan pedang, menghadang iblis yang berlari ketakutan hingga tersungkur itu, dan mengatakan, mana ada hantu di siang bolong? Iblis yang ketakutan itu, bergegas bersembunyi di belakangnya, dan menunjuk ke arah depan mereka, tepat di sana, hantu itu tepat berada di sana, tolong aku. Dengan serius, mereka melihat ke arah yang ditunjukkan iblis itu, dan benar saja, dari kejauhan terlihat gerombolan roh jahat yang bergerak ke arah mereka, mereka sontak terkejut, itu benar-benar hantu. Melihat hantu itu, Gu Xuanchen berpikir, tidak ada hantu di dunia ini, benda ini penuh dengan energi iblis, itu pasti adalah iblis. Mereka sepertinya adalah makhluk yang mati di medan perang Tian Yuan di masa lalu. Dan mereka terinfeksi oleh kekuatan hukum tempat ini, oleh karena itu, mayat mereka mengembangkan kecerdasan spiritual dan menjadi iblis mayat klan iblis khusus. Gu Xuanchen langsung menghunuskan pedangnya, dan bersiap menghadapi roh jahat itu, selama itu makhluk nyata, hanya membutuhkan pedang untuk membunuhnya. Namun, dari belakang, Raja Naga Hitam secara tiba-tiba, mendorongnya ke arah kerumunan roh jahat itu, sambil mengatakan, Saudara Gu, aku minta maaf, mendapati itu, Gu Xuanchen sontak terkejut. Setelah Raja Naga Hitam mendorong Gu Xuanchen ke arah kerumunan roh jahat, dengan cepat, dia memimpin para bawahannya untuk segera pergi dari sana. Jangan buang-buang tenaga di sini, selamatkan orang-orang itu nanti saja, sekarang segera menjauh. Sementara itu, Gu Xuanchen yang didorong sekarang berada di tengah-tengah kerumunan roh jahat itu. Namun, dia sama sekali tidak merasa panik. Gu Xuanchen bergegas menghunuskan pedangnya, dan bersiap untuk melawan roh jahat di sekelilingnya itu. Satu tebasan pedang pun dia lancarkan, yang berhasil menebas beberapa roh jahat dan langsung membunuhnya dalam satu serangan. Menyaksikan itu, para pasukan iblis sontak terkejut, luar biasa, dia membunuh mereka semua hanya dengan satu serangan, kekuatan roh-roh itu setidaknya berada di tahap Tian Yuan, bukan? Akan tetapi, tanpa mereka sadari, dari bawah mereka, seekor roh jahat berhasil menyelinap masuk ke kerumunan pasukan iblis mereka. Melihat kemampuan Gu Xuanchen itu, Raja Naga Hitam bergumam, dalam hatinya, oh, kemampuannya cukup bagus. Dari balik tubuhnya, Raja Naga Hitam bergegas mempersiapkan sebuah teknik yang membentuk seperti bola energi hitam kecil, untuk digunakan kepada Gu Xuanchen. Sambil terus mempersiapkan teknik itu di balik tubuhnya, Raja Naga Hitam berjalan mendekati Gu Xuanchen, teman kecil kau sungguh luar biasa. Dan sesampainya di dekat Gu Xuanchen, Raja Naga Hitam langsung meraih bahunya, menggunakan tangan yang sudah dia persiapkan sebuah teknik, dan bertanya, apa kamu terluka? Merasakan aura aneh di bahunya, Gu Xuanchen sontak terkejut, dengan cepat, dia melihat apa yang ingin dilakukan Raja Naga Hitam itu. Menyadari apa yang ingin Raja Naga Hitam itu lakukan padanya, dengan santai, Gu Xuanchen langsung menepis tangan Raja Naga Hitam itu dari bahunya, dan menjawab, aku baik-baik saja. Raja Naga Hitam sontak terkejut, melihat teknik yang dia gunakan tidak berhasil pada Gu Xuanchen. Namun, secara tiba-tiba, dari kerumunan pasukan iblis itu, roh jahat yang tadi menyelinap masuk, berhasil merasuki tubuh seorang iblis di sana. Iblis yang kerasukan terjatuh berlutut dengan aura hijau yang terus bergejolak dari tubuhnya. Menyaksikan itu, membuat mereka semua kebingungan, hei, apa yang salah dengannya? Wajah iblis yang kerasukan, mulai berubah menjadi seperti wajah roh jahat yang merasukinya. Melihat perubahan itu, mereka baru sadar apa yang terjadi padanya, dia sepertinya kerasukan. Iblis yang kerasukan mulai berlahan berdiri. Dengan cepat, mereka menghunuskan pedang mereka untuk menghadapi iblis yang kerasukan, dan melindungi Raja Naga Hitam. Dan tak menunggu lama, iblis yang kerasukan, langsung melompat menerkam ke arah mereka. Tak tinggal diam, seorang bawahan langsung melancarkan serangan, dan satu tebasan pun melesat menghantam tubuh iblis yang kerasukan, hingga membuatnya terbelah dua. Akan tetapi, setelah tubuh iblis yang sudah dikendalikan roh jahat itu terbelah dua, tubuh itu secara berlahan mulai tersambung kembali. Dan setelah tubuhnya tersambung kembali, iblis yang kerasukan, mulai tertawa bengis,
Melihat itu, iblis yang telah membelah tubuhnya sontak ketakutan. Apa, monster macam apa ini? Dengan cepat, iblis yang kerasukan, melancarkan sebuah pukulan yang berhasil menghantam telak tubuh iblis pengawal itu. Tak berselang lama, roh jahat di sana semakin bertambah banyak menyerang ke arah pasukan iblis pengawal. Mereka sontak panik, karena iblis yang telah dikendalikan roh jahat itu, sangat sulit untuk dibunuh. Apa yang harus kita lakukan? Mayat iblis yang sudah dikendalikan roh jahat ini sepertinya mustahil untuk dibunuh. Ditambah lagi kekuatannya semakin meningkat, bahkan 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kalian waspada jangan sampai kerasukan. Namun, tiba-tiba, roh jahat di sana berhasil merasuki tubuh satu iblis pengawal lagi. Iblis pengawal itu berteriak meminta tolong, "Tolong, selamatkan aku." Dan tak menunggu lama, seluruh iblis pengawal di sana telah dirasuki roh jahat semua. Mereka semua melompat berniat menyergap Raja Naga Hitam secara bersamaan, sambil tertawa bengis, "Hehe." Tak tinggal diam, dengan serius, Raja Naga Hitam langsung meledakkan aura iblis di tubuhnya. Semua iblis yang ingin menyerangnya, seketika terlempar mundur akibat ledakan aura yang Raja Naga Hitam keluarkan. Sambil tersenyum, Raja Naga Hitam mengaktifkan teknik pengontrolan aura yang berada pada tubuh iblis yang telah dirasuki roh jahat itu. Raja Naga Hitam langsung mengepalkan tangannya, dan membuat semua iblis yang kerasukan itu seketika meledak. Dan setelah ledakan menghilang, terlihat beberapa benih iblis yang Raja Naga Hitam pasang teknik pengontrolan pada tubuh mereka melayang di udara. Mereka yang menyaksikan Raja Naga Hitam membunuh para iblis yang kerasukan dengan begitu mudahnya, membuat mereka kagum. Yang mulia Raja Naga Hitam, dia benar-benar sangat kuat. Mengetahui cara Raja Naga Hitam membunuh para iblis yang kerasukan, dengan serius, Gu Xuanchen bergumam dalam hatinya. Bahkan setelah mereka telah menjadi mayat iblis, apakah dia masih dapat menggunakan benih iblis di tubuhnya untuk mengendalikan tubuh mereka? Sementara itu, roh jahat yang sudah kehilangan wadahnya, melesat menyerang Raja Naga Hitam secara bersamaan. Bunuh dia. Tak tinggal diam, para iblis pengawal bergegas maju berniat melindungi Raja Naga Hitam dari serangan para roh jahat. Segera bentuk formasi, jangan biarkan roh jahat itu mengotori tangan Raja Naga Hitam. Namun, tanpa mereka sadari, orang yang mereka lindungi, Raja Naga Hitam justru sedang memikirkan cara licik untuk mengendalikan mereka semua. Dan benar saja, dari belakang mereka, Raja Naga Hitam langsung melancarkan serangan telapak tangan yang membuat mereka terlempar ke arah roh-roh jahat di sana. Tak menunggu lama, roh-roh jahat di sana mulai merasuki tubuh mereka masing-masing, dan ada seorang iblis yang masih memiliki kesadaran bertanya, "Yang mulia, kenapa kamu melakukan ini?" Sambil memulai mengaktifkan teknik pengontrolan yang berada pada tubuh mereka, Raja Naga Hitam menanggapi, "Karena kalian sangat setia padaku. Maka jadilah pasukan undead terbaikku dan bantu aku meningkatkan kedudukan di medan perang Tianyuan ini." Tak hanya mereka, semua iblis di sana juga mulai dikendalikan Raja Naga Hitam. Terlihat benih iblis yang berada di dalam tubuh mereka mulai memancarkan cahaya berwarna hijau. Dan dari benih iblis itu, bermunculan aura berbentuk tangan yang langsung mencekik leher mereka. Salah seorang iblis berteriak meminta pengampunan, "Yang mulia, tolong ampuni hidupku." Tak hanya mencekik leher mereka, aura berbentuk tangan itu juga mulai menangkap roh-roh jahat di sana untuk dimasukkan pada tubuh mereka. Sementara itu, Raja Naga Hitam hanya tertawa bengis sambil terus mengendalikan tubuh semua iblis di sana dan membuat mereka semua menjadi undead iblisnya. Menyaksikan itu, dengan serius, Gu Xuanchen bergumam dalam hatinya, tampaknya orang ini ingin membuat semua iblis dirasuki oleh roh jahat dan akhirnya menjadi bawahan undead iblisnya. Sementara itu, di alam dewa tertinggi, terlihat dua orang yang sedang bermain catur di sana, dan pemain bidak hitam melakukan pergerakan. Melihat pergerakannya, pemain bidak putih merenung memikirkan cara untuk melawan pergerakannya. Dia adalah pemilik medan perang Tianyuan, Tuan Guntur. Namun, setelah merenung beberapa saat, Tuan Guntur sama sekali tidak bisa melawan. Dia mengembalikan semua bidak putih yang dia bawa. Dan mengatakan, "Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kakak senior sangat pandai bermain catur sekarang." Orang berbaju hitam membalas, "Aku mencoba mengasingkan diri di dunia bawah selama 10.000 tahun,
selain bermain catur sepanjang hari, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Tuan Guntur bertanya, aku penasaran, orang seperti apa dia? Hanya dengan kedatangannya kakak senior dapat memahami asal-usul hukum surga dan kembali lebih awal, dan sekarang kamu memiliki kemampuan yang hebat, dan itu semua berkat orang itu. Orang berbaju hitam, yang terlihat tidak asing, menjawab, berkat dia hanyalah orang yang sombong, suka meninggikan dirinya sendiri, sangat sombong. Orang itu hanyalah seorang jenius yang menantang surga, dia adalah mantan penguasa Sungai Suci. Melihat kakak seniornya begitu memuji orang yang menjadi pemilik baru Sungai Suci, membuat Tuan Guntur penasaran tentang orang itu. Kakak senior sampai memuji orang itu sebanyak itu, aku jadi sangat ingin bertemu dengannya. Scene kembali lagi di medan perang Tianyuan, terlihat banyak iblis di sana sudah diubah menjadi undead iblis oleh Raja Naga Hitam, yang berdiri di atas pohon sambil tertawa lepas, hahaha. Tak ingin terus tinggal diam, Gu Xuanchen berniat maju menghentikan tindakan Raja Naga Hitam itu, dalam hatinya, aku tidak bisa membiarkan orang ini membuat semua orang menjadi undeadnya. Akan tetapi, baru saja dia ingin melesat maju menyerang, secara tiba-tiba, tubuhnya berhenti di tempat karena hukum penindasan di sana. Dan terlihat pancaran aura dari dalam dadanya, mendapati itu, Gu Xuanchen sontak kebingungan, dalam hatinya, apa yang terjadi, hukum di sini sebenarnya menindasku. Juga kekuatan hukum di sini tampaknya memiliki aura yang mirip dengan buku surgawi Yin Yang. Tak hanya itu, dia langsung dibawa masuk ke sebuah ruangan dimensi, mendapati itu, Gu Xuanchen melihat-lihat tempat di sekelilingnya. Namun, secara tiba-tiba, dari atasnya, muncul lubang dimensi, dan dari lubang dimensi itu keluar sebuah tangan seseorang yang langsung menyentuh kepalanya, sambil mengatakan, "Oh, ternyata dia telah mempelajari kekuatan buku surgawi Yin Yang, jadi itu semua masuk akal." Mendengar itu, Gu Xuanchen sontak terkejut. Setelah mengatakan itu, tangan seseorang dari balik dimensi itu, mulai ditarik masuk kembali. Gu Xuanchen bergegas berbalik dan langsung meningkatkan kewaspadaannya. Dengan serius, Gu Xuanchen berteriak menanyakan siapa orang di balik dimensi itu, siapa di sana? Akan tetapi, bukannya jawaban yang dia dapat, Tuan Guntur yang berada di alam dewa tertinggi, justru langsung melafal sebuah segel formasi ke tempat Gu Xuanchen. Dan tak menunggu lama, dari depan Gu Xuanchen, tiba-tiba, muncul sebuah lingkaran formasi yang menghadangnya. Tak tinggal diam, Gu Xuanchen langsung melancarkan serangan ke arah formasi itu, hingga membuat formasi itu seketika hancur berkeping-keping. Setelah formasi dihancurkan, Tuan Guntur yang berada di alam dewa tertinggi mengatakan, "Bagus, biar kulihat seberapa jauh kamu dapat mencapai puncak di masa depan." Mendengar suara itu, Gu Xuanchen bertanya, "Siapa itu yang berbicara?" Namun, Tuan Guntur itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Gu Xuanchen bergegas melihat formasi di tangannya, dan bergumam, "Ini adalah mantra penyegelan." Sementara itu, di medan perang Tianyuan, tawa Raja Naga Hitam terus menggelegar di sana, hingga membuat para burung di sana beterbangan. Dan terlihat di tempat Raja Naga Hitam, semua pasukan iblis telah sepenuhnya dia ubah menjadi pasukan undead iblis. Dengan percaya diri, Raja Naga Hitam mengatakan, "Kalian akan menjadi pasukan yang mematuhi perintahku, berani dan juga tidak takut mati. Dengan pasukan seperti ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawanku?" Sambil mengingat Likin gadis yang Gu Xuanchen tinggal di dunia iblis saat itu, Raja Naga Hitam bergumam, "Semua ini berkat gadis itu. Jika bukan karena aku dilahirkan dengan kekuatan melahap dan aku berhasil menyalin rahasia surga dalam diri gadis ini, bagaimana aku bisa berada di tempatku sekarang ini?" Tak membuang-buang waktu lagi, Raja Naga Hitam bergegas menginstruksikan para bawahan undead iblisnya, "Kalian semua segera ikuti aku untuk menemukan pohon Tianyuan." Para undead iblis itu serempak mematuhi instruksinya. "Baik, Tuan Raja Iblis." Beberapa saat kemudian, Raja Naga Hitam telah sampai di depan pintu masuk menuju pohon Tianyuan yang dijaga oleh beberapa murid sekte Tianlan. Melihat kedatangan Raja Naga Hitam itu, para murid sekte Tianlan langsung bergegas menghadangnya. "Segera berhenti, tempat ini ditempati sekte Tianlan kami, jadi kau iblis, silakan pergi dari sini atau tunggu di pinggiran area kami."
Mendapati para murid Sekte Tianlan yang menghadangnya, Raja Naga Hitam hanya menatap tajam ke arah mereka dan membalas, "Oh, Sekte Tianlan ya." Tanpa basa-basi lagi, Raja Naga Hitam langsung menginstruksikan para undead iblisnya untuk menyerang. "Sekte Tianlan belaka berani menghadangku, kalian segera habisi mereka." Menerima instruksinya, para undead iblis dan roh jahat langsung bergegas maju menyerang para murid Sekte Tianlan. Roh-roh jahat mulai merasuki para murid Sekte Tianlan. Melihat kejadian itu, salah seorang murid sontak panik, "Makhluk apa ini sebenarnya?" Para murid Sekte Tianlan sama sekali tak bisa melawan para undead iblis dan roh jahat, dan banyak dari mereka juga telah berubah menjadi undead, akibat terkena serangan para undead iblis. Sementara itu, Gu Xuanchen baru saja berhasil keluar dari dalam ruangan dimensi. Dia muncul di tempat tidak jauh dari pertempuran para murid Sekte Tianlan dan para undead iblis itu. Teriakan minta tolong dari para murid Sekte Tianlan juga terdengar di sana. Menyaksikan pertempuran mereka, Gu Xuanchen berpikir, apakah Raja Naga Hitam ini sudah melakukan tindakan? Dan seorang murid Sekte Tianlan diterkam undead iblis di hadapan Gu Xuanchen. Murid itu berusaha meminta bantuannya, "Tolong, tolong aku." Undead iblis berniat melancarkan serangan ke arahnya. Melihat itu, murid Sekte Tianlan yang sudah terpojok hanya bisa pasrah menunggu kematian. Akan tetapi, sebelum serangan undead iblis mengenai tubuhnya, Gu Xuanchen sudah terlebih dulu mengambil tindakan. Dia langsung menebas undead iblis dari belakang. Dan diteruskan dengan menebas leher undead iblis hingga terputus. Undead iblis itu seketika tewas setelah terkena serangan Gu Xuanchen. Setelah membunuh undead iblis, dengan serius, Gu Xuanchen memberitahu, "Jika ingin membunuh undead iblis seperti ini, kau hanya perlu memutus lehernya untuk membuatnya tewas permanen." Murid Sekte Tianlan yang telah dia selamatkan, bertanya, "Siapa kamu?" Gu Xuanchen melirik ke arahnya dan menanggapi, "Kenapa kamu tidak segera pergi dan melaporkan kejadian ini kepada mastermu?" Tak membuang-buang waktu lagi, setelah mengatakan itu, Gu Xuanchen bergegas melesat pergi dari sana. Melihat itu, murid Sekte Tianlan berterima kasih padanya, "Terima kasih." Gu Xuanchen terus bergerak maju melompati bebatuan di sana, hingga sampai di tempat Raja Naga Hitam yang sedang mengontrol para murid yang telah menjadi undead. Melihat kedatangan Gu Xuanchen dalam kondisi baik-baik saja, Raja Naga Hitam mengatakan, "Benar saja, kamu tidak dikendalikan oleh benih iblis, dan kamu bahkan memutus kendaliku atas benih iblis yang kupasang sebelumnya." Sambil mengeluarkan benih iblis yang Raja Naga Hitam pasang dalam tubuhnya, Gu Xuanchen membalas, "Heh, ini hanyalah sebuah trik murahan. Aku tadi hanya bermain-main saja denganmu," dan Gu Xuanchen langsung menghancurkan benih iblis di tangannya itu. Dengan serius, Raja Naga Hitam bertanya, "Apakah kamu adalah utusan iblis yang mengkhianati klan iblis? Atau lebih tepatnya, haruskah aku memanggilmu Putra Suci?" Mendengar itu, tanpa basa-basi lagi, Gu Xuanchen bergegas melesat maju menyerang, dan membalas, "Jika kamu ingin tahu siapa aku, maka pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka." Tak tinggal diam, Raja Naga Hitam juga sudah bersiap melawan. Dengan cepat, dia memanggil para undead iblisnya menggunakan teknik pengontrolannya. Raja Naga Hitam hanya tersenyum menatap Gu Xuanchen yang sedang melesat ke arahnya, dan tepat ketika Gu Xuanchen sudah dekat dengannya, Raja Naga Hitam langsung mengeluarkan para undead iblisnya untuk menghadang Gu Xuanchen, dan mengatakan, "Aku tahu kamu kuat, tetapi aku melakukan ekspedisi kali ini hanya untuk mendapatkan ranting pohon Tian Yuan dan bukannya kamu." Para undead iblis yang Raja Naga Hitam panggil mulai berlarian menyerang Gu Xuanchen secara bersamaan. Sementara itu, Raja Naga Hitam berbalik berniat pergi meninggalkan Gu Xuanchen yang sedang bertarung melawan undead iblis, dan memberitahu, "Kamu dapat kembali menemuiku jika kamu masih bisa selamat." Para undead iblis itu terus maju menyerang secara bersamaan. Namun, Gu Xuanchen juga masih terus melawan menggunakan pedangnya.